Pernahkah Anda bayangkan jika seekor naga yang dipercaya sebagai hewan mitologi ternyata benar-benar ada? Eits, tapi tentunya dalam wujud yang berbeda ya. Namanya ikan patin. Ini beneran loh, masyarakat tradisional Sumatera Selatan, khususnya keturunan Tionghoa, percaya bahwa ikan patin adalah jelmaan naga pembawa keberuntungan. Bahkan tak sedikit yang meyakini dengan mengkonsumsi olahan ikan patin dapat membuat seseorang selalu sehat dan panjang umur. Benarkah demikian? Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Bumi Sriwijaya yang terletak di tepi Sungai Musi yang bermuara langsung ke lautan tentu identik dengan kuliner berbahan ikan. Selain empek-empek yang menjadi ikon kulinernya, yang tak kalah tersohor tentunya masakan pindang patin. Sajian kuah segar dengan bahan utama daging ikan patin, dimasak dengan resep dan cara tradisional hingga menciptakan sensasi rasa yang otentik. Selain itu, tambahan buah nanas segar dalam penyajiannya membuat pindang patin Palembang tak hanya unik, tetapi juga kaya rasa. Kuahnya itu ada sensasi segar, apalagi kalau misalkan dimakannya itu kayak panas terik. Panas tuh kan lebih segerin badan gitu kan daripada yang lain gitu. Terus di dalamnya itu kan ada rempah-rempah juga, nah itu cita rasanya lebih enak banget gitu. Kuahnya yang banyak rempahnya, terus ikan yang banyak banget gizinya, itu jadi menurut aku makanan yang penuh banyak gizinya gitu. Jika dilihat dari tampilannya, masakan pindang patin hampir sama dengan gulai ikan. Namun kuah pindang patin terasa lebih ringan dan segar. Hal ini karena pindang patin sama sekali tidak menggunakan campuran santan kelapa. Kepekatan kuahnya murni berasal dari rempah-rempah. Yang menjadi identitas dan karakter rasa pindang patin asli Palembang adalah bahan-bahan khusus. Seperti cungkediro atau buah tomat mini dan nanas madu. Uniknya, untuk membuat bumbu pindang patin, caranya tidak diulek ataupun diiris, melainkan dengan digeprek kasar saja. Cara ini dapat membuat saripati rempah bisa keluar secara maksimal ketika direbus nanti. Bumbu wajib yang juga harus ada dalam pindang patin adalah caluk atau terasi asli Palembang. Keberadaannya membuat cita rasa kuah patin semakin seimbang, yaitu pedas, asam, manis, dan asin. Dan demi bisa menjaga kualitas rasa hidangan ini, pemilik rumah makan pindang patin di luar Palembang pun rela mendatangkan bahan-bahan ini langsung dari kota asalnya. Kita rempah-rempah ada beberapa item yang dikirim dari Palembang. Seperti congkediro, kita pakai congkediro. Nanas, kadang-kadang dikirim dari Palembang. Karena kita nanas Brabomuli. Kalau calo Palembang lebih tajam sih baunya. Beda dengan calo-calo sini. Bagi orang Palembang, memasak olahan ikan sudah diwariskan turun-temurun dalam keluarga. Karenanya ikan patin yang baru dipotong menjadi syarat mutlak agar terhindar dari bau amis pada masakan. Potongan ikan dimasukkan dalam masakan justru setelah kuah benar-benar mengental. Tujuannya agar bumbu rempah terlebih dahulu berpadu sebelum menyerap dalam daging ikan. Mencampur daging ikan dalam masakan kuah pindang pun hanya dilakukan 10 menit saja agar daging ikan tidak hancur. Setelah matang, baru potongan buah nanas segar, daun kemangi, serta daun bawang dimasukkan agar cita rasa segar bahan ini tetap terasa dalam masakan. Dan sebagai penyempurna rasa sekaligus menjadi ciri khas yang tak tergantikan, pindang patin Palembang biasanya disajikan dengan sambal pendampingnya, yaitu sambal buah mangga dan nanas yang bercita rasa pedas asam menyegarkan. Memang sudah tradisi kalau di Palembang ya, pindang patin itu lebih identik kita dengan sambal buah. Jadi rasanya tuh lebih nendang, lebih enak kalau dicampur dengan sambal kuah, mangga, nanas, ataupun sambal kemang, sambal pica, itu lebih enak banget. Menariknya, penambahan aneka buah pada masakan pindang patin seperti buah cungkediro, nanas, dan mangga bukan hanya sekedar penghias ataupun penambah kelezatan rasa saja.
Beberapa buah pilihan ini juga dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan tubuh. Mengutip data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, cungkediro atau tomat cherry mengandung vitamin A dan C serta antioksidan yang sangat tinggi. Begitu juga dengan buah nanas dan mangga. Sedangkan ikan patin telah terbukti kaya akan nutrisi dan protein. Karenanya tak heran bagi orang Palembang, pindang patin disebut-sebut sebagai makanan kesehatan dan panjang umur. Pindang patin itu satu dari ikan memang sudah banyak manfaatnya ya, menurunkan kolesterol, seperti yang saya bilang tadi. Terus karena rempah-rempahnya kita pakai bahan yang emang rempah-rempah, jadi bisa buat kalau masuk angin nih, atau lagi enak badan nih, kita makan pindang patin, wah jadi sehat badannya. Terlepas dari kelezatan rasanya, di balik kuliner pindang patin juga terselip sebuah mitos yang sudah dipercaya turun-temurun sejak ratusan tahun silam. Konon dulu di Sungai Musi, Palembang, hidup dan berkembang ribuan ekor ikan patin yang bertubuh besar dan berekor panjang. Mulutnya berkumis panjang atau disebut patin, serta siripnya yang mengkilap dan bersinar. Hingga akhirnya banyak yang menyebut ikan ini mirip dengan seekor naga. Bahkan dianggap jelmaan naga yang sengaja datang untuk memberi keberuntungan bagi masyarakat Sumatera Selatan. Terkait benar tidaknya di balik cerita rakyat ini, namun mitos yang berkembang ini seolah sudah menjadi rahasia umum. Bahkan asal-usul kemunculan ikan patin juga menyebar luas hingga ke beberapa daerah, seperti Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Namun hadir dengan versi cerita rakyat yang berbeda. Bantaran Sungai Musi itu dulu banyak dihinggapi oleh pendatang-pendatang dari Tionghoa. Itu salah satu budaya Tionghoa itu adalah budaya mengkonsumsi ikan pada saat Imlek, gitu. Yang bilang banyak yang bilang bahwa ada yang bilang banyaknya duri sebagai simbol keberkahan. Namun tak semua masyarakat di wilayah Sumatera Selatan menikmati patin sebagai hidangan makanan. Sebagian masyarakat Siju di Kabupaten Banyuasin, serta sebagian suku Melayu di Riau hingga Melayu di Sarawak, Malaysia, justru berpantang memakan ikan ini. Bahkan sekedar menyebut nama patin pun menjadi sesuatu yang tabu. Sebagian suku Melayu percaya bahwa ikan patin ini adalah jelmaan dari nenek moyang mereka. Karenanya, sebagai bentuk penghormatan, ikan patin tak bisa mereka santap. Konon, dahulu dikisahkan sepasang suami istri nelayan yang dititipkan seorang anak perempuan oleh penguasa sungai. Keduanya pun merawat dan menyayangi sang bayi dengan sepenuh hati layaknya anak sendiri. Waktu berlalu, sang bayi yang diberi nama Dayang Kumunah pun tumbuh menjadi gadis yang cantik, rajin, sekaligus pintar. Namun sayangnya Dayang Kumunah tak pernah sekalipun tertawa. Kumunah yang cantik dan baik hati rupanya membuat seorang pemuda desa yang tampan jatuh hati dan melamarnya. Dayang Kumunah menerima pinangan sang lelaki dengan syarat tak boleh memintanya untuk tertawa. Singkat kata, keduanya pun hidup bahagia hingga saat anak kelima mereka lahir dan belajar berjalan. Tingkah sang anak yang lucu membuat orang-orang di sekitarnya termasuk Awang Usop, sang ayah, terpingkal-pingkal. Ia pun mendesak Dayang Kumunah tertawa. Saat sang istri tertawa, terbongkarlah jati diri Dayang Kumunah yang ternyata memiliki insang. Rasa malu kemudian membuat Dayang Kumunah pun berlari ke sungai dan berubah menjadi ikan aneh. Tubuhnya yang halus mulus tanpa sisik ini layaknya tubuh seorang wanita. Ekornya yang berbentuk cagak pun melambangkan dua kaki manusia. Terlepas dari segala kisah dan mitosnya, secara ilmiah ikan patin memang termasuk golongan ikan bergizi tinggi. Sehingga wajar jika dikonsumsi dengan cara dan takaran yang benar bisa memberi manfaat baik bagi kesehatan tubuh manusia. Dan yang pasti, makanan bernama kuah pindang patin Palembang adalah sajian nikmat dan telah menjadi salah satu kekayaan khas tanah kuliner Nusantara yang membanggakan. Ikan patin ini memiliki tekstur yang kenyal ketika dimasak, itulah menyebabkan menjadi sebuah sensasi dalam kuliner Palembang atau kuliner Sumatera.
gitu dibandingkan ikan-ikan lain yang teksturnya tuh sama-sama empuk tapi ikan patin mempunyai tekstur yang kenyal.